Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Jumat 26 Agustus 2022, Pekan Biasa ke-21. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 1 ayat 17 sampai 25, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai 13. Bacaan pertama hari ini sangat menantang kita. Karena apa? Karena apa yang dikehendaki oleh Allah, apa yang menjadi kebijaksanaan Allah, belum tentu masuk akal manusia. Dan karena itu manusia banyak kali tidak bisa menerima dan menganggapnya sebagai sebuah yang irasional, dianggap sebagai sebuah hal yang tidak benar. Rasul Paulus, seperti yang diceritakan dalam bacaan pertama hari ini, bertugas atau menegaskan bahwa dia datang untuk mewartakan Injil. Mewartakan Injil berarti mewartakan sejarah keselamatan yang dilakukan oleh Allah dalam diri Yesus Kristus, yakni melalui sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Keselamatan manusia mau tidak mau melewati kesengsaraan seperti yang sudah dialami dan dilakukan oleh Yesus. Karena itu pula, maka salib yang diwartakan oleh Rasul Paulus dan yang diteladankan atau yang dialami oleh Yesus Kristus adalah sebuah kekuatan bagi orang yang percaya, tetapi bagi orang yang berhikmat secara manusiawi, bagi orang bijaksana secara manusiawi, menganggapnya sebagai sebuah kebodohan. Maka tidak heran ketika berbicara tentang salib, tentang kesengsaraan sebagai jalan menuju keselamatan, banyak orang bijak, banyak orang pintar secara dunia menganggapnya sebagai sesuatu yang nonsens, tidak punya arti apa-apa, dan sebuah kebodohan. Tetapi Injil berbicara tentang kebenaran. Bagi orang yang percaya, salib adalah tanda keselamatan. Salib adalah kekuatan Allah. Karena melalui salib, Allah menyelamatkan manusia seluruhnya, termasuk orang-orang bijak, orang-orang pintar secara duniawi yang menolak salib itu dan yang menganggap salib itu sebagai sebuah kebodohan. Saudari dan saudara yang terkasih, kita bisa saja bukanlah orang yang cerdik pandai, bukanlah orang pintar, bukan pula orang bijaksana, tetapi cara berpikir kita bisa saja seperti orang bijak dan orang pandai yang dikatakan dalam kitab suci, orang bijak dan orang pandai secara manusiawi yang menganggap salib adalah sebuah kebodohan. Ketika kita mungkin juga sebagai orang Katolik, sebagai orang yang telah percaya kepada Yesus, tetap menganggap bahwa tidak masuk akal bahwa salib itu menjadi jalan menuju keselamatan. Karena itu banyak kali juga dalam kehidupan sehari-hari kita menolak salib itu. Salib dalam berbagai macam wujud. Salib mungkin dalam
tata aturan yang harus kita ikuti. Salib dalam wujud yang lain lagi. Mungkin dalam tuntutan-tuntutan hukum gereja. Dalam hidup perkawinan misalnya. Dan lain-lain sebagainya. Banyak kali kita menolak itu. Kita menganggapnya sebagai hal yang tidak baik. Yang membuat pikiran dan kebebasan kita terkungkung. Nah, ketika pikiran-pikiran kita ada yang seperti itu, sesungguhnya kita masuk dalam kategori orang yang menolak salib, orang yang menganggap salib sebagai sebuah kebodohan. Saudari dan saudara yang terkasih, jangan sampai saya dan Anda masuk di dalamnya. Sementara dalam bacaan Injil, sebuah perumpamaan diberikan oleh Yesus tentang 10 gadis, 5 yang bijaksana dan 5 yang bodoh. Ciri orang yang bijak dengan sangat jelas dikatakan dalam bacaan Injil. Demikian juga ciri gadis yang bodoh juga disampaikan dalam bacaan Injil. Yang bijaksana tidak saja mempunyai pelita yang sudah mereka nyalakan, tetapi mereka mempunyai persediaan. Berjaga-jaga, jangan sampai pengantin datangnya telat, tetapi mereka sudah menyiapkan minyak tambahan. Yang bodoh hanya memiliki pelita dan pelita yang mereka nyalakan tanpa berpikir panjang, tanpa ada persiapan bahwa kemungkinan-kemungkinan yang luar biasa terjadi. Akhirnya ketika pengantin datang, gadis yang bijaksana menikmati kegembiraan bersama pengantin, dan yang bodoh justru berada di luar ruangan pesta perjamuan itu. Saudari dan saudara yang terkasih, kita masuk dalam kelompok gadis yang mana? Apa kita masuk dalam kelompok gadis yang bijak atau yang bodoh? Saya kira kita sendiri yang tahu. Semoga kedua bacaan liturgi hari ini memberikan inspirasi bagi kita untuk memilih yang terbaik untuk kehidupan kita. Terutama kehidupan yang bahagia bersama dengan Allah sendiri. Tuhan memberkati.